Di olahraga ini, setiap kelas punya batasnya sendiri. Berat badan berbeda, kekuatan pun juga sama. Itulah kenapa sebagian besar petinju hanya bertahan di suatu divisi. Tapi, beberapa memilih jalan yang jauh lebih sulit. Mereka naik kelas dan tetap menjadi juara dunia. Bahkan, ada yang melakukannya berulang kali di divisi yang berbeda. Dari sinilah daftar petinju lintas divisi terbanyak dimulai. Di urutan pertama masih ditempati oleh petinju kebanggaan Filipina, Manny Pacquiao yang menaklukkan di 8 divisi. Sampai hari ini tidak ada lagi petinju lain yang memecahkan rekor ini. Pacman pertama kali juara dunia dari kelas terbang versi WBC. Saat itu dia merampas dari tangan petinju Thailand Chathai Chaisakul pada 4 Desember 1998 lewat KO di ronde ke-8 di usianya yang ke-19 tahun. Kemudian pada tahun 2001 untuk pertama kalinya dia menginjakkan kaki di Amerika Serikat dan mengguncang MGM Grand Garden Arena setelah menghancurkan sang juara IBF Bantam Super dari Afrika Selatan bernama Lehlo Letwaba. Lalu di kelas bulu, dia menghancurkan Marco Antonio Barrera lewat TKO di ronde ke-11. Lanjut tahun 2008, Juan Manuel Marquez harus kehilangan gelar WBC Bulu Super setelah perang sengit selama 12 ronde penuh, kalah lewat split decision. Hanya 3 bulan berselang, Pacman langsung naik kelas keringan menghajar David Diaz yang saat itu memegang gelar WBC lewat TKO di ronde ke-9. Mei 2009, sang juara rakyat kebanggaan Manchester, Ricky Hatton dibuat tak berdaya KO brutal di ronde kedua, sekaligus kehilangan gelar IBO dan Ring kelas ringan super. 6 bulan kemudian, Pacquiao menantang Miguel Cotto yang memegang gelar WBO kelas welter dan merampasnya di detik-detik ronde ke-12 akan berakhir. Di bagian pamungkas, Pacman membungkam mulut besar Antonio Margarito, meraih gelar WBC menengah ringan pada tahun 2010. Perlu dicatat, dia tidak lama di kelas ini, bahkan tidak mempertahankan gelarnya sama sekali. Manny Pacquiao fokus kembali ke welter sampai dia pensiun. Setelah Pacquiao yang berdiri sendirian, di bawahnya ada satu nama yang mencapai 6 divisi, dan dia juga legenda besar di olahraga ini. Di urutan kedua, juara 6 divisi ditempati oleh si anak emas Meksiko Amerika, Oscar De La Hoya. Dia memulai debutnya pada akhir 1992 dan pertama kali juara pada Maret 1994 versi WBO kelas ringan junior mengalahkan Jimmy Bradle. Oscar hanya mempertahankan gelarnya sekali, lalu naik kelas keringan memperebutkan WBO kelas ringan yang kosong. Dia menumbangkan Jorge Paez di ronde kedua. Di kelas ini, Golden Boy juga meraih versi IBF mengalahkan Rafael Ruelas pada tahun 1995. Kemudian tahun 1996, dia menantang sang juara WBC ringan super, Julio Cesar Chavez. Oscar yang masih berusia 23 tahun membekuk sang superstar lewat TKO di ronde keempat. Setahun kemudian, dia naik ke welter menantang Pernell Whitaker, sang defensif ulung. Dia sukses membawa pulang gelar WBC lewat angka mutlak. Di kelas ini, Oscar lumayan lama dengan 7 kali pertahanan sebelum dirampas oleh Felix Trinidad. Tahun 2001, dia sudah di kelas menengah ringan. Sang juara WBC dari Spanyol, Javier Castillejo,
gagal mempertahankan gelar untuk ke-6 kalinya. Oscar merebutnya lewat angka mutlak. Yang terakhir di kelas menengah, Oscar De La Hoya menantang juara WBO Felix Strum pada tahun 2004. Dia kembali menang angka, namun tak lama kemudian, hanya 3 bulan, Oscar gagal menjadi undisputed champion setelah dihajar petinju tua sakti bernama Bernard Hopkins. Setelah ini, Oscar masih bertarung sampai tahun 2008 dan pensiun saat kalah melawan Manny Pacquiao. Setelah level 6 divisi, berikutnya adalah kelompok petinju super elit yang berhasil menjadi juara dunia di 5 divisi berbeda. Juara di kelas ini hanya ditempati 3 orang. Kita mulai dari si pembunuh bayaran alias The Hitman. Thomas Hearn memulai di kelas welter. Dia baru mendapat kesempatan perebutan gelar dunia di pertarungan ke-29 kalinya melawan Pipino Cuevas yang memerintah sejak tahun 1976. Hearn tidak butuh waktu lama, hanya 2 ronde untuk menjadi juara. Namun gelar ini hanya bertahan 9 bulan karena dirampas oleh Sugar Ray Leonard pada tahun 1981. Setahun kemudian, Hearn naik ke menengah ringan menantang Wilfred Benitez, petinju terbaik dari Puerto Rico, satu-satunya juara dunia termuda di usia ke-17 tahun. Di duel ini, dia merebut WBC dan The Ring lewat majority decision. Tahun 1987, dia lebih dulu ke berat ringan, menghancurkan Dennis Andries, pemegang gelar WBC, lewat TKO di ronde ke-10. 7 bulan kemudian, dia turun ke menengah, memperebutkan WBC yang kosong melawan Juan Roldan, menang KO di ronde keempat. Yang terakhir di kelas menengah super, tahun 1988, WBO yang baru saja berdiri dimasukkan ke dalam pertarungan Hearn melawan James Kinchin di Las Vegas. The Hitman dinyatakan menang lewat majority decision. Di sini ada catatan yang mungkin jarang dibahas. Thomas Hearn sebetulnya sempat menjadi juara di kelas penjelajah versi IBO. Namun sayang, organisasi ini tidak diakui, sehingga dia tercatat sebagai juara dunia 5 divisi. Di urutan kedua ada Sugar Ray Leonard. Dia lebih dulu menjadi juara dari Thomas Hearn versi WBC di kelas welter, merebut dari Wilfred Benitez tahun 1979 lewat TKO di ronde ke-15 di detik-detik akhir. Kemudian di kelas menengah ringan, Leonard merusak rekor tak terkalahkan petinju Uganda Ayub Kalule pada Juni 1981. Dia merebut gelar WBA dan The Ring lewat TKO di ronde ke-9. 6 tahun kemudian di kelas menengah, dia berhadapan dengan Marvin Hagler, pemegang WBC dan The Ring. Duel ini berlangsung dengan sangat ketat sampai 12 ronde. Leonard hanya menang angka tipis. Yang terakhir, ini agak membingungkan jika tidak dijelaskan secara rinci. 7 November 1988, Leonard melawan Donny Lalonde di berat 168 lbs. Berarti, duel ini sebetulnya di kelas menengah super. Tapi di saat yang sama, sabuk WBC kelas berat ringan milik Lalonde juga ikut dipertaruhkan. Kebetulan, waktu itu organisasi WBC baru mendirikan kelas menengah super, sehingga duel ini memperebutkan 2 sabuk WBC berat ringan dan WBC menengah super. Ray Leonard menang lewat TKO di ronde ke-9, mengukuhkan dirinya menjadi juara 2 kelas berbeda dalam satu malam.
Tak lama setelah itu, Sugar Ray Leonard melepas WBC berat ringan dan fokus ke menengah super. Di urutan ketiga dan yang terakhir, ditempati oleh si botak Floyd Mayweather Jr. Suka atau tidak, petinju berjuluk The Money ini memang punya prestasi walaupun banyak hater yang menganggap dirinya tukang lari di dalam ring. Juara pertama Floyd dimulai dari kelas bulu super. Tahun 1998, dia menantang sang juara WBC, Genaro Hernandez, yang dimenangkannya lewat RTD di ronde ke-8. Kemudian tahun 2001, di usianya ke-25, dia merampas gelar WBC kelas ringan milik Jose Luis Castillo yang dimenangkannya lewat angka di MGM Grand Garden Arena. Lanjut di kelas ringan super, pertemuan melawan petarung tangguh Arturo Gatti yang memegang gelar WBC berlangsung seru selama 6 ronde. Kubu dari Gatti menyerah sebelum ronde ke-7 akan dimulai. Floyd Mayweather Jr. dinyatakan menang lewat reverse technical decision. Setahun kemudian, pada tahun 2006, mantan juara tak terbantahkan, Zab Judah harus kehilangan gelar IBF kelas welter lewat keputusan angka. The Money tidak melepas gelar ini, namun setahun berikutnya dia naik kelas ke menengah ringan, menantang Oscar De La Hoya yang berlangsung seru, hasil akhir split decision. Dari sini, Floyd naik turun kelas dan masih juara dunia beberapa kali, yang pasti tercatat dia juara 5 divisi. Di bawah 5 divisi, ada lebih banyak legenda yang berhasil menaklukkan 4 kelas berbeda. Beberapa di antaranya dikenal sebagai petinju terbaik di eranya masing-masing. Kita mulai dari petinju terbaik dari Panama bernama Roberto Duran. Petinju berjuluk si tangan batu ini pertama kali juara di tahun 1972 menantang Ken Buchanan pemegang sabuk WBA kelas ringan. Duel 15 ronde yang telah direncanakan tumbang di ronde ke-13. Duran menang TKO setelah perang brutal yang sangat melelahkan. Kemudian tahun 1980, Duran langsung loncat ke welter menantang Sugar Ray Leonard yang memegang gelar WBC dan The Ring. Dia merebutnya lewat angka mutlak. Namun Leonard kembali merampasnya 5 bulan kemudian, yang sampai saat ini duel itu dikenang dengan kata legendarisnya no mas. Lanjut di usianya ke-32 tahun, Duran naik ke menengah ringan melawan Dave Moore pemegang gelar WBA. Dia menghajar lawannya takluk di putaran ke-8. Di kelas ini Duran tidak lama karena langsung naik kelas ke menengah menantang Marvin Hagler. Sayang dia gagal juara setelah kalah angka mutlak. Yang terakhir, Duran juara di kelas menengah 6 tahun kemudian sejak kalah dari Hagler. Tepatnya tanggal 24 Februari 1989, dia berhadapan dengan Iran Buckley yang dimenangkannya lewat split decision. Ini adalah juara terakhir Duran dan hampir seluruh hidupnya berada di atas ring. Memulai debut tahun 1968 dan gantung sarung tinjunya tahun 2001. Artinya, 33 tahun dia bertarung tanpa lelah dan beruntung di masa tuanya tidak mengalami cedera apapun, bahkan sehat walafiat masih keliling menyaksikan pertandingan tinju dunia. Di posisi kedua ada Roy Jones Jr. si Kapten Hook, berkebangsaan ganda Amerika dan Rusia. Speed, Robinson's skill, and Hagler's toughness.
Dia juara pertama kali di kelas menengah melawan Bernard Hopkins memperebutkan gelar IBF yang kosong pada 1993. The Alien harus mengakui keunggulan Jones lewat angka mutlak. Setahun kemudian, dia naik ke menengah super menantang James Toney yang juga memegang gelar IBF. Lagi-lagi, Roy Jones Jr. menang mutlak tanpa perdebatan. Di kelas ini, si kapten mempertahankan gelarnya 5 kali. Tak lama dia naik ke berat ringan melawan Mike McCallum memperebutkan gelar WBC yang kosong. Jones keluar sebagai pemenang lewat angka mutlak. Di kelas ini juga era kejayaan Roy Jones Jr. menguasai hampir semua sabuk kecuali WBO. Yang terakhir, dia loncat ke kelas berat menantang John Ruiz yang memegang gelar WBA pada tahun 2003. Dia sukses membawanya pulang, namun tak lama dia melepas gelar dan kembali ke habitat aslinya di kelas berat ringan. Di posisi berikutnya ada Juan Manuel Marquez dari Meksiko. Puncak karirnya terjadi setelah banyak melewati perang besar. Di duel ke-40 kalinya, dia baru berkesempatan perebutan gelar versi IBF di kelas bulu pada tahun 2003. Lawannya kala itu Manuel Medina yang ditaklukkannya lewat TKO di ronde ke-7. 4 tahun kemudian, Marquez menantang sesama petinju Meksiko, Marco Antonio Barrera, juara WBC di kelas bulu super. Di duel ini, dia pulang dengan unanimous decision. Februari 2009, Marquez masuk ke lightweight berhadapan dengan Juan Diaz dalam perebutan WBA dan WBO yang kosong. Petinju berjuluk Dinamit ini membabat Diaz dengan TKO di ronde ke-9. Yang terakhir di kelas ringan super melawan Serhiy Fedchenko untuk WBO interim yang kosong pada tahun 2012. Marquez menang angka mutlak sekaligus juara pamungkasnya. Dia sempat naik ke welter menantang Timothy Bradley pemegang WBO, namun gagal lewat angka tipis, dan dia pensiun tahun 2014 ketika menang melawan Mike Alvarado. Di posisi keempat datang dari Meksiko lagi. Juara pertama yang diraih Erik Morales adalah kelas bantam super versi WBC. Kala itu dipegang oleh petinju senegaranya Daniel Zaragoza yang sudah 3 kali juara dunia di kelas ini sejak 1988. Morales tidak hanya merebut gelar dengan kejam, tapi juga mengakhiri karirnya. KO ronde ke-11 memaksa Zaragoza pensiun dari ring tinju untuk selama-lamanya. Lanjut di kelas bulu, Morales menantang Guti Espadas Jr. yang memegang gelar WBC berlangsung di MGM Grand Garden Arena pada 17 Februari tahun 2001. El Terrible memenangkan duel ini lewat angka mutlak. Kemudian di kelas bulu super di arena yang sama, Morales kembali meraih WBC setelah mengalahkan Jesus Chavez lewat angka mutlak. Dan terakhir di kelas ringan super pada tahun 2011, dia berhadapan dengan Pablo Cesar Cano yang diraih lewat RTD di ronde ke-11. Ini sabuk Morales terakhir dan pensiun pada Oktober 2012 setelah kalah KO brutal di rematch melawan Danny Garcia. Lanjut di posisi kelima, kita kembali ke Filipina lagi. Nonito Donaire pertama juara dunia dari kelas terbang pada tahun 2007. Saat itu dia merampas gelar IBF dan IBO dari tangan Victor Chinyan lewat TKO di ronde kelima. Berikutnya tahun 2011, Donaire naik ke bantam menghancurkan Fernando Montiel yang megang gelar WBC dan WBO di putaran kedua.
Lanjut setahun berikutnya, dia naik lagi ke bantam super dalam perebutan gelar WBO yang lowong. Lawannya Wilfredo Vasquez Jr. yang dimenangkannya lewat angka tipis. Di bagian pamungkas di kelas bulu melawan Simpewe Vetieka dalam perebutan WBA, gelar yang sebelumnya dia rampas dari petinju kebanggaan Indonesia yang bernama Chris John. Nonito Donaire dinyatakan menang di putaran ketiga. Di usia ke-43 tahun, dia masih belum pensiun. Terakhir dia bertarung di Jepang pada Maret 2026 melawan Riku Masuda. Sayang, dia gagal menjadi juara lagi, kalah lewat TKO di ronde ke-8. Di posisi ke-6 ada si monster dari Jepang. Siapa lagi kalau bukan Naoya Inoue. Petinju berusia 33 tahun ini mengangkat sabuk pertama kali di kelas terbang ringan. Di duel ke-6 kalinya pada 2014, dia menghancurkan Adrian Hernandez lewat KO di ronde ke-6. The quickest a Japanese fighter. 8 bulan kemudian langsung ke bantam junior, merampas WBO dari tangan Omar Narvaez lewat KO hanya di ronde kedua. Di kelas ini, dia 4 tahun mempertahankan gelar yang kemudian melaju ke kelas bantam menantang Jamie McDonnell yang memegang gelar WBA reguler. Di pertarungan ini tak sampai 2 menit, Inoue langsung juara menghajar dengan ganas di 1 putaran. Di kelas ini juga dia sampai menjadi juara tak terbantahkan hingga akhirnya naik kelas ke bantam super. Tahun 2023 sejarah mulai ditulis. Inoue merampas WBC dan WBO dari tangan Stephen Fulton lewat TKO di ronde ke-8. Desember di tahun yang sama, Inoue bertemu dengan Marlon Tapales yang memegang gelar WBA Super dan IBF. Dia kembali mencatatkan namanya 2 kali undisputed di kelas berbeda, mengalahkan Tapales KO di ronde ke-10. Naoya Inoue mempertahankan gelarnya hingga hari ini. Entah siapa yang akan merebut atau dia akan pensiun sebelum sang perusak datang. Di urutan ke-7 ada Mickey Garcia dari Amerika. Juara pertamanya mungkin kurang berkesan karena menang lewat technical decision saat melawan Orlando Salido. Dia meraih WBO dan The Ring di kelas bulu. Namun, Garcia tidak lama di kelas ini langsung naik kelas ke bulu super menantang Roman Martinez pada November tahun 2013. Kali ini dia menunjukkan tajinya dengan menghajar sang juara lewat KO di ronde ke-8. Garcia mempertahankan gelar ini hanya sekali, kemudian naik kelas keringan menghancurkan Dejan Zlatikanin yang memegang gelar WBC pada tahun 2017. Mickey Garcia merampasnya di ronde ketiga. Gelar ini tidak dia lepas, namun dia masih naik kelas keringan super menantang pemegang sabuk IBF, Sergey Lipinet yang diraih lewat angka mutlak. Garcia tidak mempertahankan gelarnya, lalu kembali ke ringan dan pensiun setelah kalah melawan Sandor Martin pada tahun 2021 kemarin. Di posisi ke-8 masih dari Amerika, Adrian Broner. Di balik sikapnya yang tengil, petinju berjuluk The Problem ini tetap mencatatkan namanya berjajar dengan nama-nama besar. Broner pertama kali juara tahun 2011 dalam perebutan gelar WBO kelas bulu super yang kosong. Dia menghajar Vicente Martin Rodriguez dengan KO di ronde ketiga. Setahun kemudian naik kelas keringan menantang Antonio DeMarco sang juara WBC. The Problem merebutnya lewat TKO di ronde ke-8. Selanjutnya di kelas welter tahun 2013, dia menantang Pauli Malignaggi. Pertarungan berjalan dengan sangat sengit.
Mereka saling bertukar pukulan sampai 12 ronde berakhir. Hasilnya, Broner menang angka tipis membawa pulang sabuk WBA. Setelah ini, dia turun ke kelas ringan super pada tahun 2015. Sabuk WBA yang kosong diperebutkan melawan petinju Rusia Habib Allakhyardiev. Broner menghentikan lawannya di detik-detik ronde ke-12 akan berakhir. Setelah kekalahan ini, Habib langsung mengumumkan pensiun. Sementara Broner ini juga menjadi gelar terakhir dan tak pernah kembali ke puncak lagi. Di urutan nomor 9 ada nama Leo Santa Cruz dari Meksiko. Dia pertama kali meraih gelar versi IBF yang kosong di kelas bantam pada tahun 2012 saat bertemu dengan Fusi Malinga. Kedua petinju yang sama-sama baru mendapat kesempatan berebutan gelar pertamanya harus puas berakhir dengan angka berpihak pada Santa Cruz. Selanjutnya di kelas bantam super. Agustus tahun 2013, sang juara WBC, Victor Terrazas harus menyerahkannya lewat TKO di putaran ketiga. Santa Cruz mempertahankan gelarnya 4 kali, lalu naik ke kelas bulu, bertemu dengan Abner Mares dalam perebutan WBO yang kosong pada Agustus tahun 2015. Pertarungan ini berjalan dengan ketat di skor juri, sehingga berakhir dengan keputusan mayoritas diperoleh oleh Santa Cruz. Yang terakhir di kelas bulu super pada tahun 2019. WBA Super tak bertuan kembali jadi rebutan melawan Miguel Flores. Hasil jerih payah Cruz terbayar dengan kemenangan angka. Namun 11 bulan kemudian dia harus menyerahkannya pada Gervonta Davis lewat KO di ronde ke-6. Setelah kekalahan ini menjadi titik akhir karir dari Santa Cruz. Dia hanya sekali lagi naik ring melawan Kenan Karbajal, kalah lewat angka tahun 2022 dan menyatakan gantung sarung tinjunya. Di urutan terakhir, sang juara 4 divisi, kita beri yang paling modern yaitu Shakur Stevenson. Petinju 28 tahun ini pertama kali menjadi juara di kelas bulu versi WBO yang kosong. Saat itu, dia memperebutkan melawan Joe Gonzalez yang dimenangkannya lewat angka mutlak. Di kelas berikutnya adalah bulu super. Oktober 2021, dia menantang Jamel Herring sang juara WBO. Shakur menaklukkannya lewat TKO di ronde ke-10. Di kelas ini, dia sempat menambah gelar WBC di tahun 2022. Namun, beberapa bulan kemudian, sabuk ini dicabut saat akan melawan Conceição karena kelebihan berat badan. Tak menyerah, Shakur naik kelas ringan pada tahun 2023. Dia kembali juara WBC saat mengalahkan Edwin De Los Santos yang berlangsung di T-Mobile Arena. Yang paling terbaru terjadi pada tahun 2026. Shakur naik kelas keringan super menantang Teofimo Lopez yang memegang gelar WBO. Shakur Stevenson menyekolahkan Lopez membungkam mulut besarnya yang sesumbar akan mengalahkannya dengan mudah. Dia sukses merebut gelar itu lewat angka mutlak. Kita tutup untuk pembahasan para juara ini hanya di 4 divisi. Sebetulnya selain nama-nama ini masih ada lagi yang lain. Namun kita ambil yang hanya memang sudah punya nama besar dan dikenal luas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.